Episode 46, Permintaan Aruna. Liu Yuwen merasakan aura pembunuhnya bertambah sesudah menghabisi para penyusup tersebut. Semenjak ia memiliki aura itu di markas perampok, setiap kali dirinya mengambil nyawa maka aura pembunuh di tubuhnya akan semakin pekat. Liu Yuwen mempunyai cara untuk mengikis aura pembunuh itu, namun ia berencana untuk tidak melakukannya. Sebaliknya Liu Yuwen mempunyai cara alternatif lain, yaitu dengan menyembunyikan aura pembunuh tersebut dari penglihatan orang lain. Meski aura pembunuh termasuk aura yang negatif, tetapi di dunia persilatan aura yang sama memiliki beberapa kegunaan. Salah satunya aura pembunuh mampu melemahkan mental lawannya. Semakin pekat aura pembunuh, maka semakin besar pula dampak yang diterima musuhnya. Bahkan di satu titik, lawannya bisa kehilangan kesadaran akibat dampak aura tersebut. Tuan, apa yang terjadi? Perhatian Liu Yuwen terpecah ketika mendengar suara Aruna. Dengan segera ia menyembunyikan aura pembunuhnya. Pertarungan Liu Yuwen dan para penyusup itu sebenarnya berlangsung singkat. Namun karena sebelumnya mereka sempat berteriak membuat Aruna Jeti terbangun dari tidurnya. Tidak hanya Aruna, tetapi gadis ras elf lain juga ikut keluar dari kamarnya untuk melihat apa yang terjadi. Liu Yuwen kemudian menjelaskan tentang para penyusup tersebut yang sepertinya dikirim oleh pebisnis pil lain yang ingin menghancurkan bisnisnya dengan menyewa pembunuh. Aruna dan lainnya tampak terkejut serta ketakutan mendengarnya. Tidak mereka sangka menjual pil akan menjadi pekerjaan berbahaya seperti ini. Liu Yuwen sendiri tampak tidak terlalu kaget. Mungkin karena sejak awal ia sudah menduganya, namun tetap saja kejadian ini terlalu berlebihan mengingat lawan bisnisnya harus menggunakan cara pembunuhan untuk mengalahkan saingannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Gadis ras elf lain tampak begitu cemas. Masalah ini biar aku yang memikirkannya. Semoga saja kejadian ini adalah pertama dan terakhir kalinya. Meski berkata demikian sebenarnya Liu Yuwen tidak yakin dalam hatinya. Bisnis pil tanpa latar belakang yang jelas memang cukup beresiko. Kebanyakan yang menjual pil sumber daya di dunia persilatan sudah memiliki nama besar di tempat mereka masing-masing sehingga tidak ada yang berani untuk menghancurkannya. Dunia bisnis tidak memandang aliran hitam atau putih, melainkan mereka menilai untung dan ruginya. Selama sebuah kelompok menjadi ancaman bagi pihak pebisnis yang lain, mereka akan mengerahkan berbagai cara agar tetap diuntungkan atau setidaknya tidak merugi. Sebaiknya kalian tidur lagi. Tenang saja, selama aku di sini tidak ada yang bisa membahayakan nyawa kalian, ucap Liu Yuwen sambil mengelus kepala Aruna yang terlihat khawatir. Meski Liu Yuwen sudah berkata demikian, namun Aruna dan ras elf lainnya kesulitan untuk melanjutkan tidur mereka kembali. Sesudah mendengar ada yang mengincar keselamatan mereka, keesokan harinya. Tidak seperti biasanya Aruna datang ke kamar Liu Yuwen untuk membicarakan tentang para penyusup tersebut. Ada satu hal yang ingin Aruna sampaikan dengan pemuda tersebut yang dia tahan selama ini. Aruna meminta Liu Yuwen untuk diajari seni bertarung agar ia bisa melindungi dirinya sendiri di masa depan. Tentu Aruna tak memaksanya karena khawatir merepotkan pemuda yang paling ia hormati tersebut. Sebenarnya aku juga memiliki pikiran serupa denganmu, Aruna. Cepat atau lambat aku memang akan mengajarimu tentang bela diri dan membuatmu menjadi seorang kultivator, ucap Liu Yuwen sambil tersenyum. Tapi tuan, bukankah ras kami? Aruna tidak melanjutkan ucapannya karena seharusnya Liu Yuwen sudah mengetahuinya. Aku tahu, karena kondisi ras kalian yang berbeda membuat tubuhmu tak bisa menyerap gi bukan? Namun aku juga mempunyai cara yang berbeda agar kamu bisa mengumpulkan gi. Apa itu sungguhan tuan? Aruna menatap Liu Yuwen dengan ragu. Liu Yuwen tersenyum lembut lalu mengangguk. Ya, tapi cara yang kugunakan memiliki resiko yang besar dan mungkin, tuan, apapun resikonya Aruna siap menanggungnya selama itu bisa membuatku menjadi seseorang yang kuat. Aruna menggenggam tangan Liu Yuwen dengan kedua tangannya. Liu Yuwen batuk pelan. Dari sorot matanya, gadis itu benar-benar sudah bertekad ingin menjadi seorang kultivator. Liu Yuwen memang tidak mengetahui bagaimana perasaan Aruna yang sebenarnya. Ia begitu membenci dirinya yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika keluarga, kerabat, dan pemukimannya diserang perampok. Aruna hanya bisa pasrah dan melarikan diri. Aruna tidak ingin lagi bergantung pada pertolongan orang lain. Pada akhirnya hanya dirinya lah yang bisa disalahkan karena tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi orang-orang terdekatnya. Dengarkan Aruna, agar kamu bisa menyerap gi maka aku harus memasukkan sesuatu ke dalam tubuhmu, yaitu permata dari roh dantianku. Liu Yuwen membuka telapak tangannya saat dia lirih gi.
Tiba-tiba sebuah bola bersinar keemasan yang melayang di udara tercipta. Apa ini yang disebut permata roh dantian? Tuan, Aruna menatap bola bercahaya tersebut. Liu Yuwen mengangguk. Permata roh dantian diciptakan dari Gi murni dari dantianku langsung. Dalam artian lain, permata ini merupakan Gi dari dantianku. Liu Yuwen menjelaskan jika dia memasukkan permata roh dantiannya ke dalam tubuh Aruna, maka nyawa gadis itu akan seutuhnya menjadi milik Liu Yuwen, atau dalam artian lain, kehidupan Aruna berada di tangan Liu Yuwen. Teknik ini sebenarnya merupakan teknik terlarang yang berasal dari aliran hitam di dunia. Liu Yuwen dulu. Alasan demikian karena teknik yang sama biasanya digunakan kultivator aliran hitam untuk membuat seseorang jadi budak atau bawahannya yang patuh dan tak bisa menentang majikannya. Liu Yuwen mengingatkan bagaimana kehidupan Aruna dan dirinya akan saling terhubung sesudah memasukkan permata roh dantiannya. Jika suatu saat nanti Liu Yuwen mati, maka permata roh di tubuh Aruna akan hancur yang membuat tubuh sang inang akan langsung meninggal juga. Liu Yuwen sendiri tidak menyangka akan menggunakan teknik terlarang ini di dalam hidupnya, padahal dulu ia mempelajarinya karena dirasa teknik tersebut terlalu berbahaya. Tidak masalah Tuan, sejak awal aku memang ingin mengabdi seluruh hidupku pada Tuan. Aruna membalas sesudah Liu Yuwen memberikan peringatan seperti tersebut. Liu Yuwen tidak bisa berbuat banyak jika Aruna sudah memutuskan pilihannya. Ia kemudian meminta gadis itu untuk duduk bersila memungkunginya. Mungkin ini terasa sakit, tapi bertahanlah. Ini tidak akan lama. Liu Yuwen memasukkan permata roh dantian yang melayang di telapak tangannya lalu dimasukkan ke tubuh Aruna. Permata roh itu bersifat astral alias tidak mempunyai wujud fisik, sehingga ketika Liu Yuwen mengarahkannya, permata tersebut langsung menembus punggung Aruna tanpa membuatnya terluka. Beberapa saat kemudian Aruna merasakan kesakitan hebat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Aruna menggigit bibirnya untuk menerima semua rasa sakit tersebut. Daripada berteriak, 5 menit berlalu yang menurut Aruna seperti 5 jam. Akhirnya rasa sakit tersebut mereda. Lalu perlahan tapi pasti ada kekuatan besar yang mengalir di tubuhnya. Tuan, itu ada lagi energi tambahan yang hanya dimiliki kultivator. Biarkan dia mengalir ke seluruh tubuhmu lebih dulu. Liu Yuwen memberitahu agar Aruna jangan bergerak dulu. Aruna mengangguk menurut. Dia memejamkan mata sambil merasakan tubuhnya terus menguat seiring waktu. Episode 47. Bakat terpendam Aruna. Bagaimana? Liu Yuwen melepaskan telapak tangannya yang semenjak tadi menempel di punggung Aruna. Sesudah proses tekniknya selesai, ia kemudian bertanya pada gadis itu. Aku merasa tubuhku sangat berbeda Tuan, tapi tidak tahu persis bagaimana harus mengatakannya. Liu Yuwen tertawa. Ia kemudian mengulurkan telapak tangannya yang di atasnya. Sudah ada bola seperti api yang berwarna kebiruan. Ini ada lagi. Coba kamu alirkan energi baru itu ke telapak tanganmu. Aruna menurut. Mengikuti petunjuk Liu Yuwen, ia bisa melakukannya dalam sekali percobaan. Liu Yuwen mengangguk puas. Ternyata teknik terlarang ini bekerja seperti yang semestinya. Bisa dibilang Liu Yuwen baru pertama kali menggunakan teknik ini di 2 kehidupannya. Liu Yuwen kemudian menjelaskan secara lebih rinci tentang kekuatan yang diterima Aruna sesudah menggunakan teknik terlarang tersebut. Dantian adalah bagian inti seorang kultivator, tempat di mana Gi dan semua kekuatan berkumpul. Jika dantian rusak, maka kultivator tidak bisa mengumpulkan Gi lagi. Karena teknik ini berurusan dengan dantian milik Liu Yuwen, maka secara otomatis kemampuan gadis itu akan terhubung dengan kekuatannya. Saat ini, setidaknya Aruna memperoleh 804 dari kekuatan Liu Yuwen. Bisa dikatakan kekuatan Aruna langsung melompat ke ranah alam raga tahap 4, tanpa harus melewati ranah-ranah. Belajar hal mendasar terlebih dahulu, seperti mengendalikan kekuatannya, mengumpulkan Gi serta cara menggunakannya, dan masih banyak lagi. Semua itu belum termasuk belajar seni bela diri. Selain membuat pil, selama 2 minggu ini Liu Yuwen banyak menghabiskan waktunya untuk mengajari Aruna. Untungnya kediaman mereka yang sekarang memiliki halaman yang luas untuk dijadikan tempat berlatih. Setiap harinya Liu Yuwen tidak berhenti untuk tidak berdecak kagum tentang perkembangan Aruna. Gadis itu ternyata menyimpan bakat yang besar dalam dirinya karena Aruna mampu belajar dengan begitu cepat. Beberapa waktu terakhir Liu Yuwen mengajarkan pada gadis itu tentang dasar-dasar cara mengendalikan Giang. Belajar hal mendasar terlebih dahulu seperti mengendalikan kekuatannya, mengumpulkan Gi serta cara menggunakannya, dan masih banyak lagi. Semua itu belum termasuk belajar seni bela diri. Selain membuat pil, selama 2 minggu ini Liu Yuwen banyak menghabiskan waktunya untuk mengajari Aruna. Untungnya kediaman
Mereka yang sekarang memiliki halaman yang luas untuk dijadikan tempat berlatih. Setiap harinya, Liu Wen tidak berhenti untuk tidak berdecak kagum tentang perkembangan Aruna. Gadis itu ternyata menyimpan bakat yang besar dalam dirinya karena Aruna mampu belajar dengan begitu cepat. Beberapa waktu terakhir Liu Wen mengajarkan pada gadis itu tentang dasar-dasar cara mengendalikan Gi yang semuanya bisa dikuasai Aruna dalam sekali percobaan saja. Liu Wen sampai menggaruk kepalanya karena keheranan. Sepertinya bakat Aruna sama seperti dirinya di masa lalu pada waktu ia baru mempelajari ilmu bela diri. Karena begitu cepatnya Aruna berkembang sehingga di hari ini, Liu Wen memutuskan untuk mengajari gadis itu seni bela diri yang paling ia kuasai, yaitu teknik berpedang. Aku ingin lihat apa Aruna bisa melakukannya dalam sekali lihat. Jika benar, maka bakatnya mungkin seperti diriku di kehidupan sebelumnya. Liu Wen berniat langsung mengajari gadis itu dengan teknik pedang tingkat tinggi yang mempunyai tingkat kesulitan yang rumit. Liu Wen tidak membual soal bakat dirinya yang dikatakan sebagai kultivator jenius langka yang pernah ada di dunianya. Sama seperti Aruna, Liu Wen mampu mempelajari banyak hal dalam sekali lihat dan sekali percobaan. Mungkin sulit dipercayai, tapi memang itu kenyataannya yang terjadi. Aruna, lihat dan perhatikanlah. Teknik yang aku turunkan padamu sekarang merupakan teknik pedang burung hantu. Semuanya memiliki 15 gerakan. Dan aku akan menggunakan gerakan pertamanya. Aruna berdiri tak jauh dari Liu Wen yang mulai memainkan teknik pedangnya dengan pedang kayu. Teknik pedang burung hantu adalah teknik pedang lembut yang memusatkan serangannya pada gerakan yang halus. Aruna bisa melihat pergerakan Liu Wen yang nyaris tidak bersuara. Bahkan ayunan pedang kayunya seperti tidak membelah udara di sekitarnya. Teknik pedang ini bisa digunakan dalam berbagai situasi termasuk ketika berada dalam kepungan lawan. Suara yang tidak ditimbulkan akan mengganggu konsentrasi musuh-musuhnya. Apa kau sudah menghafalnya, Aruna? Liu Wen baru saja menggunakan gerakan pertama teknik pedangnya. Aruna mengangguk. Liu Wen kemudian memberikan pedang kayunya pada gadis ras elf tersebut. Aruna mulai mencoba teknik pedang seperti yang Liu Wen lakukan. Pada percobaan pertama, tubuh Aruna masih kaku karena belum pernah bermain pedang. Seperti ini, Aruna terus mencobanya lagi dan lagi. Setiap percobaannya membuat kemampuan berpedang Aruna semakin meningkat hingga di percobaan ke-10. Gadis itu bisa meniru gerakan pertama teknik pedang burung hantu persis seperti Liu Wen ajarkan. Liu Wen menahan nafasnya. Kini, ia bisa memahami apa yang dirasakan oleh ayahnya dulu ketika mengajari dirinya bermain pedang pertama kali. Seseorang yang bisa belajar dengan cepat memang terlihat mengerikan bagi mereka yang mengajarkannya. Liu Wen jadi bingung apakah harus senang atau sebaliknya melihat kejadian ini. Sudah cukup. Kita lanjutkan latihannya. Besok hari, Liu Wen sebenarnya ingin melihat bakat Aruna lebih jauh, namun ia harus mengakhiri latihannya setelah menyaksikan matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Terima kasih untuk hari ini, Tuan. Aruna memberikan hormatnya pada Liu Wen. Beberapa minggu ini Liu Wen bisa dibilang merupakan guru baginya. Liu Wen mengangguk. Seperti biasa, kau selalu membuatku terkejut, Aruna. Liu Wen mengelus rambut perak gadis itu. Wajah Aruna sempat tersipu. Tuan terlalu memuji. Jika bukan tanpa Tuan aku tidak bisa belajar seperti ini. Di saat bersamaan Liu Wen baru mengakhiri sesi latihannya, beberapa gadis ras elf lain mendekati mereka berdua. Karena Liu Wen berlatih di halaman kediaman mereka, membuat ras elf lain sering menyaksikan keduanya berlatih setiap hari. Selamat sore, Tuan. Selamat sore, Nona. Aruna. Gadis-gadis ras elf itu memberi hormat pada Liu Wen dan Aruna secara bergantian. Meski sesama ras elf yang dibantu Liu Wen, Aruna menjadi sosok yang dihormati oleh ras elf lainnya karena usianya yang lebih dewasa dibandingkan yang lain. Para gadis ras elf itu juga mengetahui bagaimana perlakuan Liu Wen pada Aruna yang sangat jauh berbeda. Setidaknya mereka tidak pernah dielus kepalanya oleh Liu Wen seperti yang biasa terjadi dialami Aruna. Liu Wen mengangguk sementara Aruna tersenyum ramah pada mereka. Tuan, bolehkah kami bertanya? Beberapa hari ini kami melihat Nona seperti bisa menggunakan jurus yang menggunakan Gi. Kalau boleh tahu apakah itu benar? Tanya salah satu dari mereka. Ya, Aruna memang menggunakan Di, jawab Liu Wen tanpa bermaksud menyembunyikannya. Beberapa gadis ras elf tersebut saling pandang sesaat. Sebelum kemudian mereka tiba-tiba berlutut di depan Liu Wen. Tuan, tolong ajarkan kami untuk bisa mengumpulkan Gi, kata mereka dengan serempak. Liu Wen batuk pelan sementara Aruna tersenyum dengan canggung menyaksikan kejadian tersebut.
Teknik terlarang yang digunakan Liu Yu Wen memang bisa digunakan lebih dari satu orang, bahkan mungkin sampai ratusan atau ribuan. Liu Yu Wen hanya tidak berpikir untuk membuat kelompok dengan teknik ini. Episode 48, Asosiasi Terang Bulan. Pada akhirnya Liu Yu Wen menggunakan teknik terlarangnya pada seluruh gadis ras elf yang ia tampung. Hampir semua dari ras elf itu memiliki pemikiran sama dengan Aruna, yaitu mereka menyadari begitu lemahnya mereka tanpa mempunyai kekuatan. Para gadis itu juga ingin bisa menjaga diri mereka sendiri dan tidak bergantung pada pertolongan Liu Yu Wen seperti sebelum-sebelumnya. Selain itu, Liu Yu Wen juga mengajarkan teknik terlarang ini pada Aruna, karena dirasa gadis itu akan membutuhkannya di masa depan. Jika Aruna menggunakan teknik terlarang ini, maka orang yang menjadi bawahannya akan memperoleh 604 dari kekuatan Liu Yu Wen. Secara mereka masih satu garis, dan Tian dengan pemuda itu. 8 bulan sudah terlewati. Waktu-waktu tersebut Liu Yu Wen gunakan untuk mengajari para ras elf itu bela diri. Liu Yu Wen tidak keberatan membagikan ilmu yang ia dapatkan di kehidupan pertamanya pada mereka. Selama para ras elf itu menggunakan ilmu tersebut untuk keselamatan diri mereka, atau di jalan yang baik, maka itu sudah cukup bagi Liu Yu Wen untuk mengajari gadis-gadis itu. Selain seni bela diri, Liu Yu Wen juga mengajarkan banyak hal lain seperti mengajari mereka membuat pil, membuat pakaian, aksesoris, dan sebagainya, yang bisa mereka gunakan keterampilan tersebut untuk mengembangkan bisnis. Alasan Liu Yu Wen begitu terbuka pada mereka karena secara tidak langsung gadis-gadis ras elf itu sudah menjadi bawahan atau lebih kasarnya budak Liu Yu Wen. Dengan teknik terlarang yang ia gunakan, mereka hampir mustahil mengkhianati Liu Yu Wen karena pengaruh teknik tersebut. Jika ada dari mereka yang hendak melakukannya, pengkhianat itu akan lebih dulu terbunuh sebelum menyusun rencana. Satu fakta unik yang membuat Liu Yu Wen takjub adalah para gadis ras elf itu mempunyai kemampuan yang membuat mereka bisa belajar sesuatu dengan cepat. Meski tidak seberbakat seperti Aruna, perkembangan belajar mereka masih tergolong jenius sehingga Liu Yu Wen tidak terlalu kesulitan untuk mengajarkan sebagian ilmunya pada mereka. Bisnis pil yang dikembangkan Liu Yu Wen juga sudah semakin maju hingga membuat bisnis pil di toko-toko lain tutup atau pindah ke kota lain. Tidak hanya karena harga pilnya yang lebih terjangkau, daya tarik asosiasi terang bulan juga terletak pada jenis-jenis pil yang dijualnya. Liu Yu Wen membuat jenis-jenis pil baru yang berasal dari dunianya yang memiliki kinerja jauh lebih efisien. Pil-pil itu terjual dengan lari setiap harinya dan sebab pengaruh pil jenis baru tersebut menjadikan toko asosiasi terang bulan Jetty lebih terkenal bahkan sampai keluar kota. Di kasus yang berbeda, perkembangan kekuatan Liu Yu Wen tidak mengalami banyak kemajuan. Dalam waktu 8 bulan tersebut dirinya hanya mengalami satu penerobosan saja yang membuat kekuatan Liu Yu Wen berada di kultivator alam raga tahap ke-9. Liu Yu Wen sebenarnya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam nirvana. Ia hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk bisa melakukannya. Ada banyak faktor yang membuat kultivasi Liu Yu Wen jadi melambat. Salah satunya ia selalu menghabiskan waktunya kalau tidak membuat pil. Dirinya melatih Aruna dan lainnya. Tentu saja dari sudut pandang dunia persilatan di sini, pemuda usia 13 tahun yang hampir mencapai alam nirvana bisa dikatakan sebuah keajaiban. Liu Yu Wen yakin tidak ada anak seusianya yang memiliki kekuatan setinggi ini, bahkan ketika di dunianya sekalipun. Tuan, Anda berkunjung ke sini? Liu Yu Wen baru saja memasuki toko asosiasinya di suatu hari yang segera disambut hangat oleh para gadis elf yang bekerja di sana. Bagaimana kabar tokonya, Lilia? Tanya Liu Yu Wen pada salah satu gadis ras elf yang baru saja menyambutnya. Semuanya berjalan dengan lancar, Tuan. Seperti biasa toko kita selalu laris. Gadis elf yang bernama Lilia itu menjelaskan. Lilia memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain karena ditunjuk sebagai tangan kanan Aruna dalam menjalankan bisnis ini. Lilia memiliki kulit yang gelap, berparas cantik, dan selalu berpenampilan anggun setiap harinya. Semenjak mengajari gadis-gadis ras elf itu, Liu Yu Wen memang Jetty lebih mengenal mereka. Liu Yu Wen melihat penampilan Lilia dan lainnya yang tampak berbeda. Dulu gadis-gadis itu selalu menyembunyikan telinga runcing mereka di balik rambut peraknya, namun semenjak Liu Yu Wen mengajari ilmu bela diri pada mereka, Lilia dan lainnya tidak ragu lagi menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari ras elf. Tentu saja hal ini mengejutkan bagi pembeli yang berkunjung, karena meski mereka pernah mendengarnya tetapi kebanyakan dari mereka belum pernah melihatnya ras elf secara langsung. Yang kebanyakan masyarakat ketahui bahwa ras tersebut merupakan ras rendahan yang lemah.
Beberapa kultivator yang berkunjung bahkan melakukan diskriminasi terhadap ras elf yang bekerja, tetapi untungnya mereka bisa melawan balik dengan ilmu bela diri yang Liu Yuan ajarkan. Di mana Aruna? Aku tidak melihatnya di kediaman. Nona Aruna ada di lantai paling atas tuan. Beliau katanya sedang menyiapkan surat-surat bangunan agar kita bisa membuka toko cabang. Karena toko asosiasi Terang Bulan hanya memiliki satu toko serta berada di satu kawasan. Aruna hendak membuka toko cabang lain di wilayah berbeda agar memudahkan para pembeli mengunjungi toko mereka. Liu Yuan tersenyum sebelum mengangguk. Terima kasih Lilia. Dan kalian juga, beristirahatlah jika lelah. Jangan terlalu memaksakan diri, ucap Liu Yuan pada gadis-gadis elf itu dengan perasaan pedulinya. Liu Yuan kemudian mulai berjalan ke lantai atas dengan menaiki anak tangga. Tanpa pemuda itu sadari ketika dirinya pergi, Lilia dan gadis-gadis elf itu sedang memandangnya. Gadis-gadis elf itu selalu memandang Liu Yuan dengan penuh hormat, namun di balik semua itu ada perasaan yang terselip di setiap hati mereka. Hampir sebagian besar gadis-gadis ras elf tersebut sebenarnya menaruh hati pada Liu Yuan. Terlepas dari pemuda itu seperti sosok malaikat yang sudah menolong mereka, Liu Yuan sebenarnya adalah pria yang cukup rupawan sebagai seorang laki-laki, gagah dan tampak berwibawa. Tuan, kenapa Anda tidak memberitahuku dulu jika mau ke sini? Mungkin aku akan menyambut Anda di pintu masuk. Aruna terlihat panik ketika Liu Yuan mengetuk pintu ruang kerjanya. Saat mengetahui orang tersebut adalah Liu Yuan, ia segera meninggalkan pekerjaannya dan menyambut sang pemuda. Aku hanya ingin melihat-lihat toko kita. Ternyata sudah berkembang seperti ini. Liu Yuan mengelus dagunya sambil melihat ruang kerja Aruna. Ada banyak yang sudah terjadi tuan, tapi Anda tidak perlu memikirkannya. Aku dan yang lain bisa mengurus bisnis ini. Jelas, Aruna, pastikan dirimu cukup istirahat. Meski bisnis pil ini penting, tetapi kalian juga harus memperhatikan kesehatan kalian. Liu Yuan mengelus pipi Aruna. Aruna menutup wajahnya yang mulai merona. Entah sadar atau tidak, tindakan Liu Yuan yang mengelusnya selalu membuat jantung Aruna berdebar kencang. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.